Pengakuan tersangka pembunuhan sopir taksi Kota Baru, saya minta maaf kepada keluarga korban. Sambil terbata-bata, S, 40, tersangka pembunuhan di Kabupaten Kota Baru menyampaikan penyesalan dan permohonan maaf kepada pihak keluarga korban. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya kepada keluarga korban, saya menyesal, ucapnya saat dihadirkan pada konferensi pers Satreskrim Polres Kota Baru, Jumat, 26 September 2025. S mengaku tidak tahan lagi dengan kerapnya korban mengejek dengan kata-kata kasar, saat bertemu atau saat mabuk bersama. Diungkapkan warga Kota Baru Hulu ini, pertemanan dengan korban yang keseharian berprofesi sebagai sopir angkut baru 4 hari terakhir. Yakni saat kumpul mabuk oplosan. Biasanya kalau dikata-katai saya juga jengkel, tapi langsung pulang saja, ucapnya. Namun malam itu, setelah korban yang mabuk melabrak meja yang dihadapi bersama dan mengata-ngatai, emosi S pun membuncah dan pulang dengan hati jengkel. Namun S yang juga residivis 2 kali ini kembali dengan menyerang korban dengan pisau cutter di leher hingga berujung tewas. Satreskrim Polres Kota Baru yang mendapatkan informasi akhirnya bergerak cepat mendatangi TKP, mengumpulkan keterangan, dan melakukan penyelidikan. Berkisar 6 jam, pelaku dibekuk saat bersembunyi di rumah rekannya di Jalan Bima, Desa Baharu Utara. Kabaops Polres Kota Baru, AKP Abdul Rauf turut mengapresiasi respon cepat Satreskrim dengan Mamcamba Mega yang berhasil mengamankan pelaku. 6 itu terbilang sangat cepat mengamankan pelaku. Kami sangat mengapresiasi itu, sebutnya. Selain personil, ia juga menyampaikan terima kasih kepada masyarakat luas yang telah cepat memberikan informasi, sehingga proses penanganan bisa dilakukan dengan optimal. Dari pengungkapan kasus ini, polisi juga menyita sejumlah barang bukti. Seperti pisau cutter, jaket, kaos korban, masker, hingga sepeda motor pelaku. S juga disangkakan dengan sejumlah pasal, diantaranya tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman mati, atau penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 tahun subsidiar tindak pidana pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 15 tahun subsidiar tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan matinya seseorang sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 ayat 3 KUHP dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 7 tahun. Ada. Sebelumnya Pak, memang sering cekcok kah? Memang sering berkelahi kah sama korban sampai nekat membunuh? Agak berantem terus dia dalam sebelum 4 hari. Belum 4 hari itu ya Pak? Sebelumnya Bang Pak pernah jual Pak? Pernah lah. Tapi memang dendam itu memang beberapa hari sebelumnya Pak lah? Pun tindakan terus tulik pada melawan nih. Pas malam tadi, tinggi menghancur tempat makanan. Meja makan dihancurnya. Sangkaltian di situ lah. Tinggi lawan nyambat. Desa tampuk, ya desa botak bungol. Kata-kata kotor lah Pak lah disampaikan Sangkaltian. Lawan anak tamu di pukul terus. Pak, biasa beli lem kastolnya di mana Pak? Bukan lem kastol, gadung, bukan lem gadung. kastol. Gadung. Ada penyesalan nggak Pak? Berapa lama kena sama pelaku itu? Korban Pak. Cuma kena waktu 4 hari itu aja. Ada kata-kata untuk keluarga korban? Kata-kata terakhir Mungkin kata-kata pembelaan. atau kata-kata hari ini? Kata hari ini gitu loh kan. Ya, Pak. Maaf sebesar-besarnya kepada keluarga korban